Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Lukman Al-Hakim, Al-Mukarram Al-Ustad Arif Rahman Hakim, LC SPDI. Yang saya hormati Sekretaris Bendahara Staf Dewan Guru, Ustadzah dan Ustadz yang saya hormati dan saya banggakan, karena tanpa beliau anak-anak didik kami tidak mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran daring, baik itu lewat Zoom maupun lewat Google Classroom. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan keselamatan buat semua dewan guru, dewan pendidik, seluruh karyawan, keluarga besar SMP IT Lukman Hakim, beserta dengan peserta didik dan keluarganya. Allahumma amin. Salawat serta salam adalah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita, apalah daya kita sebagai seorang muslim, karena kita adalah orang-orang yang selalu dan harus menjunjung tinggi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kebetulan saya Ustadz Diano Satrio selaku guru BK SMP IT Lukman Hakim dan akan memberikan tausiah atau akan memberikan gambaran tentang Hizbul Waton Minal Iman atau cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hubbul Waton Minal Iman seringkali kita dengar di daerah pelosok desa, kecamatan, kabupaten, kota, tingkat Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan se-Indonesia. Hampir kita tidak asing dengan namanya Hubbul Waton Minal Iman. Karena ketika seorang muslim tidak mempunyai jiwa hubbul waton minal iman, maka berarti muslim tersebut tidak memiliki cinta tanah air. Ketika muslim tersebut tidak memiliki cinta tanah air, berarti muslim tersebut tidak memiliki iman. Di sini didefinisikan cinta tanah air bukan hanya untuk orang Indonesia saja, melainkan untuk orang luar Indonesia pun harus memiliki rasa hubbul waton minal iman atau cinta tanah air. Karena disebutkan dalam dalil cinta tanah air, salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir, Quran surat Al-Qasas ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'an laradtuka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr Al-Razi dalam tafsirannya
Mafati al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirannya Ruhul Bayan mengatakan wa fi tafsiril ayati isaratu ila hubul waqani minal iman wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsira al-waqana wal-waqan fahaqqaqallahu subhanahu sula qala Umar radhiyallahu anhu laula hubbul waqan la kharuba baladus su'i fa bihubbil waqani umrat al-baladan, yang artinya di dalam tafsiran ayat Quran surat Al-Qasas 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Oleh karena itu ketika kita sebagai seorang muslim maupun muslimah, baik ikhwan maupun akhwat, di dalam hatinya tidak memiliki satu tetes atau satu titik pun mencintai tanah air, berarti kita belum sepenuhnya mencintai tanah air dan belum memiliki keimanan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mencintai tanah air, apapun itu bentuknya, apapun itu yang sedang terjadi yang melanda di tanah air kita. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya dunia, baik dan buruknya manusia, baik dan buruknya alam, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk hanya berusaha, berikhtiar dan berdoa selalu yang terbaik dan terbaik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut sebuah kata. Ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat, menyambut para teman-temannya dan menyebut kata tanah air. Tanah air. Kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya. Dengan kembali ke Makkah, sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek, yaitu negeri yang ada ditempati oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya Makkah dan Madinah, yaitu negeri yang besar. Maka sebab itu cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Riwayat Ismail Haqiqi Al-Hanafi Ruhul Bayan dan Al-Fiqh Juz 6 halaman 100 atau halaman 441 sampai 442. Selanjutnya ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 66. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek di antara Mekah dan Madinah. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ismail Haqiqi Al-Hanafi Ruhul Bayan dan Al-Fiqh Juz 6 halaman 441 sampai 442. Selanjutnya ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilan minhum
Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang yang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Itulah gambaran tentang tanah air. Bagaimana kita bisa mencintai. Oleh karena itu, sebelum kita lahir, di zamannya Kanjeng Nabi saja, kita itu disuruh untuk mencintai tanah air. Apalagi di era yang sekarang. Begitu rendahnya, minimnya kita telah mau melupakan bagaimana kita bisa bersyukur karena kita hidup di tanah air yang subur. Latar belakang. Kenapa harus ada latar belakang? Karena ketika cinta tanah air kita itu dipenuhi dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang mau merusak alam ini, orang-orang yang punya niat jahat, maka disitulah akan ada kehancuran yang semata, yang tinggal ditunggu saja waktunya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim yang berbahagia, baik ikhwan maupun akhwat, calon generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, marilah kita bersama-sama untuk menjaga tanah air kita. Latar belakang di sini adalah nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial untuk mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Ketika kita mempunyai jiwa nasionalisme, itu sudah merupakan salah satu alat perekat di mana kita sudah mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Oleh karena itu, tidak mungkin ketika kita tidak mempunyai jiwa nasionalis, berarti kita belum dikategorikan punya jiwa rasa untuk mempertahankan eksistensi negara dan bangsa Indonesia ini. Yang kedua, penanaman pemahaman kebangsaan dan rasa sikap cinta tanah air yang selama ini telah diterapkan dalam dunia pendidikan dari mulai sekolah dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Penanaman pemahaman kebangsaan. Kita sebagai pendidik dan peserta didik yang ada di rumah, rahimakumullah, yang diridhai Allah, dan insya Allah keberkahan selalu melimpah kepada antum-antum semuanya. Penanaman dan pemahaman kita antara pendidik dan peserta didik kebangsaan, pemahaman kebangsaan dan rasa sikap cinta tanah air, kita selama ini belum terlihat atau belum bisa kita berikan kepada negara Republik Indonesia ini. Karena sampai saat ini kita belum bisa untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air ini. Telah diterapkan dalam dunia pendidikan dari mulai sekolah dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, sebelum dunia kita itu hancur, runtuh, lantah oleh alam yang mengamuk, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memberikan rasa cinta tanah air dengan selalu berbuat baik, mencontoh yang baik, mencintai alam, mencintai lingkungan, dan mencintai pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Dengan selalu mengutamakan sifat toleransi dan bergotong royong. Yang ketiga, pemerintah dalam hal ini perlu merangkul berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan kebijakan mereka. Terutama tentang penguatan paham kebangsaan dan sikap cinta tanah air terhadap masyarakat yang semakin hari semakin luntur. Pemerintah dalam hal ini mungkin kita sering melihat di manakah eksistensi kerja pemerintah, di manakah kinerja dari pemerintah
yang sampai saat ini melihat kondisi negara yang sedang semrawut, carut maut, dan belum bisa dikategorikan sebagai cinta tanah air. Terutama tentang penguatan paham kebangsaan dan sikap tanah air, sikap cinta tanah air terhadap masyarakat yang semakin hari semakin luntur. Karena di era pandemi seperti ini, orang mungkin lebih sedikit mencintai tanah air dibandingkan mencintai apa yang diberikan oleh tanah air dengan menunggu per bulan. Entah itu yang rupiah maupun yang sembako, itu adalah bentuk cinta tanah air masyarakat kepada Indonesia. Masih berharap rasa cinta tanah airnya dari Indonesia, bukan dari kita yang memberikan untuk tanah air. Oleh karena itu, pemerintah perlu merubah lagi, perlu merangkul kembali dari berbagai macam elemen masyarakat dalam menjalankan kebijakan mereka. Di sini Ustaz akan menjelaskan keunikan hubbul watan minal iman. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang selalu sehat senantiasa, baik yang di rumah maupun yang ada di luar rumah. Keunikan hubbul watan minal iman, di sini Ustaz menjelaskan di sini ada 4 karakter. Yang pertama adalah menunjukkan karakter nasionalisme. Ketika kita sudah mencintai hubbul watan minal iman atau mencintai tanah air kita dengan tumpah darah kita, dengan rasa jiwa raga kita, dengan mencontoh apa yang diberikan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, al-ustadzah kita, orang tua kita dalam hal kebaikan, dalam hal untuk mencintai tanah air, dalam hal ibadah, dan dalam hal saling berbuat baik terhadap sesama, itu sudah mengartikan, menunjukkan karakter nasionalisme. Yang kedua, terdapat program penguatan pendidikan karakter yang ditetapkan pemerintah. Ada keunikan hubbul watan minal iman, di sini terdapat program penguatan pendidikan karakter yang ditetapkan pemerintah. Selama ini pemerintah masih berkoar-koar, masih baru merencanakan, masih hanya program dalam penguatan pendidikan karakter yang ditetapkan pemerintah, tetapi belum sampai di dunia pendidikan, baru sebagian persen atau 10%-nya. Oleh karena itu, kita sebagai peserta didik dan sebagai pendidik atau sebaliknya sebagai pendidik maupun peserta didik, marilah kita bersama-sama untuk menguatkan kembali pendidikan karakter yang ditetapkan di SMP IT Lukman Al-Hakim Slawi. Yang ketiga, karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air sebagai wujud hubbul watan minal iman. Ketika kita sudah memiliki, menjiwai karakter, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, itulah kita sudah mencapai atau sudah menuju titik hubbul watan minal iman, yang artinya adalah cinta tanah air. Yang keempat, bisa diterapkan semua lembaga pendidikan Islam untuk menjaga ruh nasionalisme, baik itu SD, MI, SMP, MTS, SMA, Madrasah Aliyah, maupun perguruan tinggi yang mengandung lembaga pendidikan Islam, maka disitulah kita akan mendapatkan ruh nasionalisme yang kita harapkan. Fokus cinta tanah air. Kembali lagi, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ketika kita ingin
mempunyai rasa hubul watan minal iman atau cinta tanah air seperti apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu kita. Sebelum kita lahir, orang tua kita lahir, mbah kita lahir, kita sudah disuruh untuk mencintai tanah air. Karena dengan mencintai tanah air, kita akan memiliki sebagian dari iman. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang bermartabat dan memiliki harga diri. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita sering mendapatkan isu Indonesia sedang terpuruk di pandemi seperti ini. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwasannya adalah Indonesia adalah negara yang bermartabat dan memiliki harga diri. Atau bahasa orang desa adalah NKRI harga mati. Fokus cinta tanah air ketiga adalah Indonesia adalah negara yang dianugerahi prasyarat untuk hidup makmur dan keragaman yang dimilikinya merupakan kekayaan yang harus dijaga. Perlu kita ketahui bahwasanya selama ini kita sering mengeluh dan mengeluh di manakah kita harus mencari sumber rezeki yang katanya orang tua kita, mbah kita punya sebagian ladang, punya sebagian tanah yang subur, yang makmur, tetapi kita terkadang masih banyak mengeluh. Padahal kekayaan Indonesia itu luar biasa. Kayu pun ditancapkan di dalam tanah bisa berbuah, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa mendapatkan rupiah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk menjaga apa yang telah dianugerahi oleh Allah, persyarat untuk hidup makmur dan keragaman yang dimilikinya merupakan kekayaan yang harus dijaga. Untuk menjaga cinta tanah air kita. Jangan sampai negara kita dikuasai oleh orang asing, apalagi sampai terjual tanahnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mensyukurkan tanah air kita dengan saling bertoleransi sesama makhluk, sesama manusia, dan saling kembali menanam kembali apa yang kita harapkan sebagai negara yang agraris. Batasan istilah dalam hubul waton dan cinta tanah air mempunyai batasan. Sama halnya negara mempunyai sebuah batasan. Sama halnya dengan provinsi mempunyai sebuah batasan. Sama halnya dengan kabupaten dan kota mempunyai sebuah batasan. Begitu juga dengan hubul waton atau cinta tanah air juga mempunyai suatu batasan. Batas yang pertama akan Ustadz gambarkan tentang hubul waton dan cinta tanah air. Hubul waton di sini mempunyai suatu konsep yang digagas pertama kali oleh kaum pesantren sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, yaitu yang diprakarsai oleh salah satu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang sesepuh dan pendiri Nahdlatul Ulama. Penguatan nasionalisme itu diamini oleh Presiden Soekarno dengan usulan dan restu dari beberapa ulama dan kiai asli pribumi Indonesia yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memakmurkan kembali, mengayomi kembali, melestarikan kembali budaya-budaya keislaman yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama sebelum kita ada, para kiai sebelum orang tua kita, mbah-mbah kita ada. Ilmunya kita kaji, ilmunya kita cari, ilmunya kita ambil manfaatnya,
dan kita terapkan dan amalkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu pendiri atau yang memperkasai kemerdekaan, yaitu Presiden Soekarno, dan atas usulan dan restu dari beberapa ulama dan kiai asli bumi Indonesia. Batasan kedua yaitu antara hubbul waton dan cinta tanah air. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjaga cinta tanah air kita. Tidak harus dari Polri dan tidak harus dari TNI. Baik itu Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai orang yang menghuni di tanah air negara Republik Indonesia ini, wajib untuk menjaga keutuhan dan kekhasan dari Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, itu gambaran tentang batasan hubbul waton dan cinta tanah air. Di sini barangkali Ustadz sering menyampaikan hubbul waton, hubbul waton, hubbul waton. Ternyata kalian sering mendengarkan lagunya. Mungkin Ustadz akan sedikit mengiringi atau memberikan gambaran, baik itu suara atau iringan, yang insya Allah mudah-mudahan bil barokah, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi rahmat oleh Allah SWT. Jadi sebelum ulama kita wafat, ulama kita meninggalkan kita, ulama kita telah mewariskan, yaitu suatu bentuk syair yang sangat sederhana tapi sangat bermakna, yaitu Hizbul Waton atau Hubbul Waton minal iman. Kalau kalian ingin mendengarkan atau ingin membaca, silakan nanti bisa dilihat di buku-buku kalian, buku-buku keagamaan, atau di internet maupun di YouTube, semuanya ada. Baik, Ustadz akan sedikit memberikan gambaran tentang Mas Hubbul Waton atau Hizbul Waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman, walataku minal hirman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman, walataku minal hirman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu mayyatika yauma tomi hayyal qalhimama kullu mayyatika yauma tomi hayyal qalhimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Sekian, itu saja yang Ustadz sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dari awal sampai tanah, dari awal sampai akhir, dari hubul waton sampai cinta tanah air, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, solehah, yang selalu memegang pewaris para ulama terdahulu, menjadi seorang yang punya akhlakul karimah. Mudah-mudahan keluarga antum-antum semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, akan selalu terlindungi dari mara bahaya maupun COVID pandemi 19 ini. Dan harapan Ustadz tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga diri baik-baik, selalu berdoa dan berikhtiar untuk sehat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa bertemu. Salam sehat, salam sejahtera, salam dakwah, SMP Luqman Hakim. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.